Yang ke-14, yang pasti mereka masuk sab guraba, jadi ashabul kahfi permanen. Para guraba ini disebut oleh Rasulullah SAW, Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awalnya, maka berbahagialah orang-orang yang asing. Asing karena menyampaikan mubasyirat. Karena mubasyirat di tengah dunia hari ini itu sangat asing. Ciri-ciri para penolong Al-Mahdi atau mujahid akhir zaman, atau bisa disebut dengan Ansarullah sejati, itu salah satu cirinya sedikit tidur, sedikit makan, sedikit titik-titik. Sedikit tidur itu, kalau kita kan sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit makan. Ya, agak kontras, tapi nggak apa. Kalau kita tahu cirinya, kita bisa untuk berusaha melakukannya. Kita lihat saja seperti apa. Dalam kitab Al-Fitan karya Syekh Nu'aim bin Muhammad, beliau mengatakan mereka kuat ibadah, lembut hati, keras terhadap kebatilan. Itu sebabnya Allah memilih mereka dari kalangan orang yang bersih lahir batin, bukan orang yang banyak bicara tapi sedikit amal. Ini kena saya ini, banyak bicara. Dalam beberapa asar mereka, yaitu pembantu atau penolong Al-Mahdi, adalah para abid di malam hari dan singa di siang hari. Ini bahasa Arabnya ruhbanum bil lail wa fursanum bin nahar. Saya cari-cari apakah itu dari hadis dan itu bukan, itu asar dari Salafus Saleh yang menggambarkan gambaran para sahabat dan tabi'in. Jadi mereka itu ruhbanum bil lail wa fursanum bin nahar. Jadi dua sisi kontras. Malamnya seperti seorang rahib. Rahib itu kalau makna yang dipakai Nabi untuk menggambarkan orang-orang Nasrani, rahib itu kan kependetaan maknanya. Berasal dari kata, ya, seperti kata Pak Saiful tadi, ahli ibadah. Tetapi pemaknaannya rahib dalam konteks orang-orang Nasrani itu, mereka meninggalkan dunia sama sekali, jadi tidak menikah, jadi dizerokan di situnya. Nabi melarang itu. Tapi makna ruhbanum bilail ini, mereka menjadi abid. Malam harinya mereka menangis, jadi malam harinya dihidupkan dengan ibadah. Digambarkan mereka itu ketika malam hari seperti bunyi lebah membaca Al-Quran. Jadi tilawah Al-Qurannya seperti bunyi lebah. Jadi di tenda-tendanya itu terdengar seperti bunyi lebah. Ketika siang hari bagaikan singa, jadi kasatria, jadi pejuang. Kita masih jauh dari panggang ya. Jadi yang bersemangat mana anak muda? Atau yang merasa muda? Yang bersemangat untuk menjadi mujahid akhir zaman. Nih tandanya. Malamnya bangun, bukan tidur. Siangnya jadi singa.
Jadi hidupnya itu malam untuk Allah, siang untuk manusia. Jadi bukan untuk dirinya sendiri. Jadi malamnya untuk Allah, siangnya untuk manusia lain. Jadi orang terbaik. Mereka yang akan Allah pilih untuk menegakkan kebenaran di zaman fitnah besar, yaitu fitnah Dajjal, dan menolong agama Allah yang telah rusak. Fitnah Dajjal fitnah terbesar, dan kita belum pernah, di zaman sahabat pun belum pernah, dan tidak pernah terbayangkan bagaimana gelapnya fitnah ini. Karena ada gambaran ketika kita telah merasa selesai dengan fitnah itu, ternyata fitnahnya makin besar. Dan seperti itu berkali-kali. Jadi kita merasa sudah selesai, ternyata belum. Makin gelap. Pertama, prinsip umum, mujahid adalah penolong agama Allah. Jadi hidupnya itu sudah tergadaikan untuk Allah. Dalam surah Taubah, innallaha ashtara, mereka, Allah membeli jiwa. Jadi kalau bahasanya seperti itu, maka hidupnya sudah dia gadaikan untuk Allah. Jadi hidupnya bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Dalam surah As-Saff ayat 14, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Hai orang-orang beriman, jadilah kamu penolong agama Allah. Mereka yang disebut ansarallah atau ansarullah memiliki tanda-tanda khusus yang tampak dalam disiplin rohani dan jihadnya. 3 tanda, yaitu sedikit tidur, sedikit makan, dan banyak ibadah. Kita masih banyak tidur, masih banyak makan, masih kurang ibadah. Ini sudah masuk inti makam jihadun nafs. Jihad melawan hawa nafsu. Bukan mematikan seperti jadi rahib yang versi orang Nasrani, bukan. Tetapi rahib versinya jihad, menundukkan hawa nafsu atau menyelaraskan hawa nafsu dengan perintah Allah. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Ayat ini menggambarkan sifat ahlul jihad dan ahlul ibadah. Jadi termasuk para ashabul kahfi, Ghuraba, dan mujahid al-zaman tadi. Ruhbanum bilail wa fursanum bin nahar. Jadi mereka menukar kenikmatan tidur dengan munajat dan muraqabah. Atau bahasa agak sederhananya, menikmati kesunyian. Menikmati kesunyian bersama Allah. Artinya sendirinya tidak sunyi, kesunyiannya tidak sepi. Imam Hasan al-Basri berkata, mereka tidak tidur sepanjang malam kecuali sedikit, karena mereka ingin bermunajat kepada Rabbnya dalam kesunyian. Seperti yang saya katakan tadi, menikmati kesunyian bersama dengan Allah. Makna rohaninya sedikit tidur bukan berarti bergadang tanpa arah, tetapi sedikit tidur dan mengatur tidur agar kalbunya tidak tidur dari zikrullah. Ini tanda bahwa rohnya hidup atau yaqdah rohaniyah, tanda mujahid sejati. Yang ketiga, sedikit makan, qillatul akl. Nabi SAW bersabda, tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan yang menegakkan tulangnya. Jika ia harus makan lebih, maka 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman,
sepertiga untuk napas. Kalau seperti ini, itu sebelum sendawa sudah selesai. Jadi ulama dulu, salafus saleh itu, mereka, saya pernah baca itu, mereka makannya tidak ingin banyak, karena pengen waktunya nggak terlewatkan dari mengingat Allah, seperti itu. Ibnu Qayyim berkata, perut yang kenyang membuat hati keras, menghambat hafalan, melemahkan ibadah, dan menutup cahaya jalan rohani. Ya, kita bisa merasakan sendiri ketika perut kenyang itu bawaannya ngantuk dan malas, karena susah bergerak kan. Apalagi kalau napasnya udah ngos-ngosan gara-gara kebanyakan isinya. Belum dibawa minum sudah ngos-ngosan, pas dibawa minum tambah susah. Itu dalam kitab Madarijus Salikin. Makna rohaninya, sedikit makan bukanlah sekedar diet. Jadi yang niatnya diet belum masuk sini. Tapi tazkiyah atau penyucian diri agar nafsu tidak berkuasa. Karena ternyata nafsu itu dikalahkan bukan dengan kekerasan secara fisik. Dia hanya kalah dengan dikurangi makan, puasa. Jadi kita di sini diajarkan puasa Senin Kamis, itu belajar menahan nafsu. Belajar agar nafsu tidak berkuasa dalam diri kita. Mujahid sejati hidup dalam kesederhanaan. Jadi kesederhanaan bukan berarti menghilangkan dunia, bukan ya. Karena makan yang berlebihan adalah tanda cinta dunia. Cinta dunia adalah pangkal kehancuran jihad. Nabi menyebutkan di akhir zaman itu penyakitnya wahan. Itu yang menghancurkan jihad. Wahan adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Karena ketika cinta dunia itu menghasilkan karahiyatul maut. Takut dia meninggalkan hartanya, takut dia meninggalkan segala sesuatu yang dimilikinya di dunia ini. Itu yang menyebabkan hilangnya jihad hari ini. Ditambah distorsi makna jihad itu sendiri oleh pihak luar. Jadi dari dalam kita muncul yang namanya wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dari luar makna jihad itu sendiri didistorsi oleh musuh-musuh Islam. Jadi orang agak takut dengan kalimat jihad ini. Ya, dikonotasinya jihad dengan perang saja. Padahal jihad yang lebih besar adalah memerangi nafsu sendiri. Yang berikutnya, ciri yang lebih khas adalah mereka dikuatkan dengan ilham, ru'yah, dan bimbingan langit. Dalam hadis disebutkan, sesungguhnya pada umat-umat sebelum kalian ada orang-orang yang diberi ilham, dan bila ada di umatku maka dia adalah Umar. Karena Sayyidina Umar sering pendapatnya itu sama dengan wahyu yang Allah turunkan. Ketika menang di perang Badar, tawanan perang itu, kata Sayyidina Umar, selesaikan secara adat. Nabi menginginkannya tawanan perang itu dijadikan budak, nanti mengajar, karena mayoritas waktu itu sahabat nggak bisa baca tulis, masih culun-culun. Jadi di yang tawanannya dijadikan belajar membaca menulis. Tetapi karena berdasarkan hasil musyawarah, kesepakatannya seperti itu. Dan setelah itu turunlah ayat Al-Quran menyetujui pendapat Umar. Jadi pendapat Umar sering sama dengan
ayat Al-Quran yang turun setelahnya. Makanya Nabi mengatakan dalam riwayat lain, andai kata ada Nabi lagi maka Umarlah orangnya. Makanya wajar beliau diberi gelar Al-Faruq. Dan paling ditakuti sama setan. Setan lari mendengar langkahnya Sayyidina Umar. Dan dia juga sebagai batas atau pintunya fitnah di akhir zaman. Karena setelah Umar meninggal, setelah Umar wafat, pintu fitnah umat Islam terbuka lebar sampai hari ini. Para mujahid akhir zaman ini berjalan dengan nur atau cahaya yang Allah tanamkan dalam kalbu mereka. Sering lewat ru'yah sadiqah atau mimpi benar, kadang lewat isyarat rohani di dalam hati. Atau bahasa lainnya basirah atau firasat. Jadi ada dua jalur. Bisa dengan mimpi benar, ru'yah sadiqah, atau ilham, maupun bahasa lainnya basirah atau firasat. Inilah sebabnya mereka bisa membaca zaman dengan tajam meski tanpa sumber duniawi. Yang kelima, juhud dan tidak tergoda dengan dunia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu zaman orang yang paling beruntung adalah orang yang paling sedikit hartanya dan ringan tanggungannya. Mereka tidak mencari dunia. Bahkan mereka lari dari dunia karena takut mengotori hati. Para ulama mengatakan zuhud itu bukan berarti menjadi orang miskin, bukan. Tetapi zuhud itu mereka memiliki harta tetapi tidak masuk ke dalam hati. Jadi mudah dikeluarkan. Atau bahasa yang saya ingat dari Sayyidina Ali ya, letakkan harta itu cuma di tangan, jangan di hati. Karena kalau di hati itu hilangnya sakit. Sakitnya tuh di sini. Tapi kalau di tangan gampang. Kita perlu tuh jihad, ya keluarkan saja. Seperti yang dilakukan Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian siapa yang paling kaya? Abdurrahman bin Auf. Mereka tidak mencari dunia, bahkan mereka lari dari dunia karena takut mengotori hati. Mereka hidup sederhana, tapi hati mereka lapang dan mulia. Ibnu Katsir menyebut pasukan Panji Hitam dari timur adalah orang-orang zuhud. Mereka tidak mencari dunia dan Allah mendekatkan agama melalui tangan mereka. Dalam kitab Bidayah wa Nihayah jilid 9. Yang ke berapa nih? Ke-6 ya. Sabar dan teguh di tengah fitnah. Rasulullah SAW bersabda, akan datang sesudah kalian masa yang penuh dengan kesabaran. Orang yang berpegang teguh di masa itu seperti menggenggam bara api. Inilah masanya, masa kita ini. Yang berpegang teguh dengan agama seperti menggenggam bara api. Dipegang salah, nggak dipegang salah. Dipegang panas, nggak dipegang celaka. Pegang saja. Sabar mereka bukan pasif, tapi sabar dalam berjuang. Sabar bergerak, berjuang, menahan diri dari marah. Jadi ketika ada yang bikin kecewa, menahan diri untuk marah. Ketika ada yang tidak sesuai dengan harapan, jangan marah. Lapang dada saja. Apalagi berputus asa. Jadi tahan diri untuk marah. Yang jadi masalah kalau kita tidak paham bahwa kita marah. Mereka terus berkhidmat meski dicela. Dalam surah Al-Maidah ayat 4, mereka tidak takut dengan celaan orang yang mencela.
sama dengan difitnah, tidak takut dengan fitnahan orang, apalagi cuma ditinggalkan. Maka ini makna tadi, menikmati kesunyian atau sunyi di tengah keramaian. Yang ketujuh, qalbun hayyun, hati yang selalu hidup. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang tidak dikenal di bumi, namun dikenal di langit. Yang paling fenomenal kita mengenal namanya Uwais al-Qarni. Setiap kali dia berdoa selalu dikabulkan Allah. Orang asing yang memegang sunnah ketika orang lain meninggalkannya. Karena memegang sunnah di tengah rusaknya zaman itu seperti mendapatkan pahala 70 syahid. Mudah diucapkan, berat pelaksanaannya. Yang kedelapan, cinta kepada Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Level mahabbah. Cinta kepada Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Tadi saya sampaikan, dia sudah menjual jiwa raganya kepada Allah. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dicintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Itu yang disabdakan Rasulullah, riwayat Bukhari. Jadi tidak beriman salah seorang di antara kalian. Ini tidak beriman maksudnya tidak sempurna. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dicintai daripada orang tuanya. Padahal dalam hadis untuk orang tua ibu ya, Nabi menyuruh 3 kali. Baru bapak. Artinya, dan ada riwayat lagi surga berada di bawah telapak kaki ibu. Tetapi ini di atas itu, mereka tidak tunduk pada ideologi, partai atau tokoh dunia, tetapi seluruh arah hidupnya hanya kepada Allah dan Rasulnya. Cinta ini menjelma dalam ketaatan, keberanian, dan keikhlasan total. Yang kesembilan, mujahadatun nafs, perang terhadap hawa nafsu. Penaklukan ini, bukan membunuh, bukan mematikan nafsu, tetapi menaklukkan. Ibnu Qayyim menjelaskan, jihad yang paling besar adalah jihad melawan diri sendiri agar tunduk pada Allah. Jadi kehendak nafsu kita itu harus menyesuaikan dengan kehendaknya Allah. Dalam Zadul Ma'ad, beliau menjelaskan, mereka bukan hanya berani di medan perang, tapi berani melawan kemalasan. Malas bangun, malas beribadah. Ketakutan dengan banyaknya mubasyirat gempa di Bukit Lebah, jangan takut, karena Allah akan bersama kita. Yang terakhir, syahwat diri. Ini kan kehendak macam-macam ini, ingin macam-macam. Tanpa jihadun nafs, seorang tidak mungkin menjadi penolong agama Allah, karena akan paradoks. Jadi lucu jadinya. Jadi kalimat di akhir zaman yang menjadi penolong agama Allah itu orang fajir, itu harus mulai berproses. Jangan selamanya menjadi orang fajir. Yang ke-10, terorganisir dalam jamaah kecil tapi kokoh. Jadi nggak apa-apa kecil, tapi harus kokoh. Rasulullah SAW bersabda, tetaplah bersama jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Jadi penting sekali dalam sebuah perjuangan itu sebuah jamaah, dan harus ada
pemimpinnya. Tapi di akhir zaman sistem telah rusak. Makna ini sudah didistorsi. Jadi kebanyakan kaum muslimin takut dengan ini. Mereka menjadi jamaah kecil yang tadi. Pejuang akhir zaman itu menjadi jamaah kecil bertahan di atas dasar iman, bukan struktur politik. Dalam hadis, mereka adalah kelompok kecil yang selalu berada di atas kebenaran hingga datang urusan Allah. Urusan Allah itu ketetapan Allah atau takdir Allah. Takdir kemenangan. Inilah Ghuraba dan Ashabul Kahfi di zaman ini. Minoritas istiqamah. Saya kemarin sebenarnya ingin bikin judul namanya elit rohani minoritas. Sedikit tetapi mempengaruhi. Yang ke-11, sehari-hari saling menolong dalam khidmah dan ukhuwah. Kalimatnya dipertegas. Sehari-hari selalu saling menolong dalam khidmah dan ukhuwah. Khidmah itu berarti kita hidup untuk orang lain, bukan hidup untuk diri sendiri. Hidup untuk diri sendiri itu berarti egonya tinggi. Kalau egonya sudah turun, dia hidupnya untuk orang lain. Dan kebahagiaan itu bukan ketika hidup untuk diri sendiri. Kebahagiaan itu ketika hidup kita untuk orang lain. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Dalam surah Al-Hujurat ayat 10, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Benar nggak? Ya, orang mukmin itu bersaudara. Kalau bersaudara nggak boleh saling menyakiti, baik dengan perkataan, perbuatan, atau dengan gestur. Jadi yang namanya bersaudara itu saling melindungi, bukan bersaing. Karena tujuan mereka sama, menegakkan agama Allah. Jadi di tengah perbedaan yang banyak ini, itu harus saling melengkapi. Tujuannya satu, menegakkan agama Allah atau li'a'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah, meninggikan kalimat Allah. Di antara mereka ada yang ahli zikir, ada yang ahli ilmu, ada yang ahli strategi, ada yang ahli teknologi. Tetapi semuanya punya kekurangan masing-masing yang harusnya saling melengkapi. Jadi semuanya tunduk pada satu niat untuk Allah. Jadi kelebihan-kelebihannya tadi untuk Allah. Ahli strateginya untuk strategi perjuangan. Yang ke-12, berani dan tegas terhadap kebatilan. Kalau dalam surah Al-Maidah itu, mereka berjuang di jalan Allah dan tidak takut celaan orang yang mencela. Dalam surah Al-Maidah ayat 54. Jadi berani dan tegas terhadap kebatilan. Sifat khas ini disebut oleh para mufassir sebagai sifat para Ansarul Mahdi, para penolong Al-Mahdi. Mereka tidak takut opini, media, atau tekanan, karena mereka yakin yang penting Allah ridha. Jadi Allah sudah jadi tujuan, Allah sudah jadi ghayah, tujuan akhirnya Allah semua, tidak ada yang lain. Banyak ibadah dan muamalah, kasratul ibadah wal amal, banyak ibadah dan amal. Kalau kita kadang maknanya amal itu perbuatan. Sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Tadi ya, khairun nas man anfa'hum linnas. Kemudian yang selanjutnya hadis lagi, jihad yang paling utama adalah orang yang berjihad melawan
nafsunya dalam ketaatan kepada Allah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang ke-14, yang pasti mereka masuk sab guraba, jadi ashabul kahfi permanen. Para guraba ini disebut oleh Rasulullah SAW, Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awalnya, maka berbahagialah orang-orang yang asing. Asing karena menyampaikan mubasyirat. Karena mubasyirat di tengah dunia hari ini itu sangat asing. Bahkan para ulama hari ini pun menganggap sangat asing, jadi sangat aneh. Bahkan ditolak.